Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasman Eliza Luhu, NIM 210201070077 dengan kelas MJ201 dengan dosen pengampu Ibu Rosana SSMIKOM AMIPR. Baik Ibu, di sini saya mengambil salah satu topik di mana di tugas UAS ini, yaitu topiknya building networking. Oke, baik, sebelum saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan building networking. Building networking adalah, atau dalam bahasa Indonesia berarti membangun jaringan. Membangun jaringan dalam hubungan ini menghubungkan orang-orang yang belum pernah dikenal dan saling bertukar informasi atau ide, lalu menjadi sebuah jaringan grup ataupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pasalnya, networking merupakan aspek penting untuk membangun relasi dan mengembangkan diri. Pengertian networking adalah berjejaring atau memperluas hubungan dengan orang-orang, baik dari latar belakang industri serta minat yang sama atau dari beragam profesi. Bagaimana cara membangun networking yang baik? Di sini saya menulis ada 7, yaitu caranya itu 1. Yang pertama, tingkatkan kontak jaringan. Yang kedua, dimulai dengan website, link, dan yang ketiga, memperluas platform media sosial yang Anda gunakan. Yang keempat, tinjau networking yang telah ada. Yang kelima, bergabung dengan grup media sosial. Yang keenam, jangan ragu memberikan bantuan. Dan yang ketujuh, cobalah untuk terhubung ke kehidupan nyata. Oke, baik Ibu, di building networking ini saya mengambilnya dari website yaitu Mekari. Oke, di sini saya menulis ada 8 cara efektif membangun networking di dunia bisnis. Sumber dari Mekari. Oke, tidak mungkin memiliki bisnis serta usaha tanpa adanya networking. Oleh sebab itu, sebagai pembisnis harus mengetahui cara membangun networking. Menurut sebuah survei, 80% profesional percaya bahwa networking penting untuk kesuksesan profesional mereka. Networking adalah hubungan dengan individu atau kelompok yang mendukung karir, termasuk selama WFH dan hubungan pribadi. Beberapa bentuk networking adalah jaringan sosial kasual, jaringan sosial yang kuat, organisasi nirlaba, asosiasi profesional, dan jaringan media online atau sosial. Networking juga bukan hanya tentang mengenal satu sama yang lain, tetapi juga tentang potensi saling menguntungkan dan pertukaran informasi, sehingga diperlukan pemahaman mengenai cara membangun networking. Pentingnya networking bentuk modern, semuanya canggih, tetapi kesuksesan dalam karir seseorang tergantung pada ukuran dan luasnya networking seseorang. Membangun hubungan baik dan dengan siapa saja, baik di rumah, di kampus, di kantor, di mana kita tempat bekerja, atau di sekolah, adalah hal yang sangat diperlukan, sehingga setiap orang perlu mempelajari cara membangun networking. Menurut Dr. Frank Sminers, jaringan adalah teknologi yang menyampaikan dan berbagai ide informasi dari sumber dana untuk sukses. Di sini dia menurutnya ada sumber networking ini terdiri dari ada 8 bagian. Oke, saya akan mulai dari yang pertama, itu mendapatkan dukungan karir berupa referral. Referral adalah saran yang diberikan oleh seseorang mempunyai networking pada suatu usaha atau usaha tertentu. Referral disebut juga sebagai anjuran yang diperoleh dari seseorang dengan kedar serta tingkatkan khusus kepada seseorang yang ia kenal atau diketahui kinerjanya. 2. Kerjasama antar perusahaan.
Sini juga networking juga dapat membuka kemungkinan kerjasama antar perusahaan. Hal ini biasanya dilakukan oleh beberapa pengusaha dalam proses pengembangan usahanya. Kolaborasi hanya bisa lancar jika pemilik bisnis memiliki jaringan atau hubungan yang baik dengan pemilik bisnis yang lain. Manfaat networking ini dapat dilihat pada workshop antara kecil menengah atau UMKM yang bekerja sama dengan event organizer atau EO, di mana kerjasama bisnis ini penting bagi UKM dan perusahaan industri. Sebagai pemilik UMKM, mungkin Anda akan mendapatkan iseng dari pengusaha lain, seperti aplikasi UMKM, apa yang dapat digunakan untuk kelola usaha UMKM secara cepat dengan efisien. Selain itu, dengan adanya jaringan tertentu akan berdampak pada kepercayaan antara para pihak dan proses kerjasama. Sehingga para pengusaha disarankan memahami cara membangun networking. Yang ketiga, dapatkan pekerjaan baru. Oke, peribahasa banyak teman banyak keberuntungannya sangat berlaku pada networking. Pasalnya, salah satu manfaat utama dari networking adalah untuk memperluas jangkauan mendapatkan pekerjaan baru. Lewat rujukan karir di networking ini, peluangmu untuk diterima di perusahaan baru bahkan bisa meningkatkan 10 kali lebih besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap orang mengenal networking dan memahami cara membangun networking. Dengan adanya networking, peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru berdasarkan passion akan lebih besar. Yang keempat, promosi di kantor. Di mana promosi di kantor ini mungkin tidak selalu berarti menghubungkan di luar di tempat kerja. Langkah kecil lainnya yang bisa dilakukan adalah membangun jaringan yang baik terutama saat bekerja dengan atasan ataupun kerabat di kantor. Jaringan yang sangat baik ini kemungkinan bos untuk mempelajari lebih lanjut tentang keterampilan dan sikap mereka di tempat kerja. Dari situ, dia mungkin bisa menilai apakah seorang pekerja cocok untuk dipromosikan di posisi tertentu. Itu sebabnya tidak ada salahnya mempelajari cara membangun networking dan meluangkan waktu untuk membangun hubungan networking. Oke, yang kelima itu bertukar ide. Pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh dari buku, tetapi juga bisa mendapatkan ide dan wawasan baru dari networking. Keuntungan lain dari networking adalah dapat bertukar ide dengan rekan kerja tentang topik yang menarik. Ingatlah bahwa kita tidak tahu apakah seseorang itu pintar atau berpengetahuan sampai kita berbicara dengan seseorang. Melalui networking, kamu juga dapat memudah pengetahuan di industri bisnis tempatmu berada. Sehingga prospek di perusahaan yang kamu inginkan pun semakin terbuka lebar. Itu sebabnya perlu dipahami cara membangun networking. Oke, yang keenam itu membantu membangun kepercayaan diri. Keuntungan untuk dari jaringan adalah membantu individu membangun kepercayaan diri. Hal ini dilakukan karena tidak menutup kemungkinan seseorang dipersepsikan oleh orang lain melalui keberadaan jaringan dan juga mendapat dukungan psikologis. Rasa percaya diri yang tumbuh karena networking ini dapat muncul ketika seseorang mendapat rasa percaya diri yang tumbuh melalui jejaring ini dapat terjadi ketika seseorang diakui dan didukung oleh orang lain atas pencapaiannya. Tidak hanya itu, networking juga membantu individu pulih dan depresi dan kegagalan di tempat kerja. Oke. Yang ketujuh, mempengaruhi pengembangan karir yang positif. Membangun dan memelihara networking dalam berdampak positif pada kehidupan profesional pekerja, terutama ketika pekerja berjejaring dengan orang-orang yang sukses dalam karir mereka. Pekerja akan lebih termotivasi untuk belajar dari mereka bagaimana cara berkembang.
Kita mungkin akan terinspirasi untuk memulai bisnis seperti mereka. Dengan begitu, seharusnya kita memanfaatkan kesempatan untuk mendalami cara membangun networking dengan orang-orang sukses dan berhasil agar kita dapat termotivasi dan terdorong untuk melakukan kegiatan yang menuntun kita jalan kesuksesan. Dan yang kedelapan, yaitu jadikan peran Anda lebih terlihat dari orang. Jadikan peran Anda lebih terlihat oleh orang lain. Banyak orang merasa sulit untuk membangun karir karena tidak mencolok dari keramaian. Biasanya orang yang dalam posisi ini selalu menjadi satu-satunya posisi. Bahkan jika mereka tahu, jaringan dapat membantu mereka memperbaiki situasi. Dengan terhubungnya dengan banyak orang dan dikenalkan kepada banyak rekan kerja, dampak pada apa yang dilihat oleh orang lain terjadi lebih besar. Peran Anda akan lebih terlihat oleh orang yang tepat apabila jika Anda memiliki jaringan pelanggan atau pesaing dan bahkan rekan kerja yang luas. Oleh sebabnya, memahami cara membangun networking sedari dini sangat-sangat dianjurkan. Oke, bagaimana sih cara membangun networking di dunia kerja? Di sini cara membangun networking di dunia kerja saya mengambil ada 4 cara, yaitu yang pertama, saya mengambil yang pertama itu gunakan referensi. Gunakan referensi ini adalah cara terbaik dan termudah untuk meningkatkan jaringan. Rekomendasi banget berhubungan dengan orang yang baru Anda temui dari orang yang Anda kenal sebelumnya. Anda dapat memperluas jaringan bisnis Anda dengan cara membangun networking dengan orang yang sudah Anda kenal. Ini dapat membantu ketika belajar tentang jaringan dari teman-teman Anda. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu mintalah saran, di mana Anda dapat menggunakan metode ini untuk memanfaatkan jaringan yang ada. Misalnya jika Anda mencari referensi dari orang atau grup pelayanan profesional yang dapat membantu Anda. Anda dapat membangun jaringan baru berdasarkan saran dari orang yang sudah Anda kenal. Mudah untuk meminta saran pada cara membangun networking yang dapat Anda percayai. Dan yang ketiga, mempunyai alasan untuk berhubung atau terhubung, mempunyai alasan untuk terhubung. Jika Anda ingin menjalin hubungan dengan seseorang, pastikan Anda memiliki alasan untuk hubungan tersebut. Bangun hubungan di masa kedua, belah pihak merasa saling menguntungkan. Kami sering berbagi informasi tentang pekerjaan kami, seperti pekerjaan profesional yang berhubungan, yang terhubung dan terkait, dan bersenang-senang dengan teman-teman kami. Oke, yang keempat itu berterima kasih. Sama seperti itu berkesan, mengucapkan terima kasih atas sering membuatnya kesan yang baik pada Anda. Wujud syukur tidak hanya diwarisi dengan salam, tetapi juga dengan memberikan ilmu dan informasi yang kita ketahui. Tidak ada salahnya untuk berterima kasih kepada seseorang. Jadi, terima kasihlah kepada semua orang dan semua yang telah mereka lakukan untuk Anda. Dan yang kelima, oke, dan ini saya juga bagaimana cara membangun networking jika dalam dunia bisnis. Di sini saya ada 1, 2, 3, 4, ada 7 halaman bagaimana cara membangun networking dalam dunia bisnis. Oke, saya masuk yang pertama itu dengan cara tingkatkan kontak jaringan. Ini sangat perlu sekali karena dari referral Anda bisa membangun jaringan bisnis yang kuat dengan lebih mudah. Mereka tidak harus berada di tempat kerja atau sekolah yang sama untuk saling untuk saling mengenal. Anda bisa berkenan dari seminar, mungkin di workshop atau acara lainnya yang bertemu dengan banyak orang di berbagai latar belakang. Kartu nama juga banyak digunakan di dunia profesional. Sederhana, tetapi kartu nama sangat penting ketika membangun jaringan untuk bisnis Anda. Selalu berikan kartu nama Anda saat bertemu dengan mitra bisnis dan orang baru.
Sebelum melakukan hal tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui cara membangun networking terlebih dahulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu dimulai dengan website LinkedIn. LinkedIn dikenal sebagai salah satu platform yang digunakan para profesional untuk membangun jaringan dalam karir mereka. Gunakan platform ini untuk terhubung dengan orang baru dari mantan kolega dan karyawan. Sebelum membangun jaringan Anda dari LinkedIn, pastikan profil LinkedIn Anda diperbaharui secara profesional. LinkedIn merupakan salah satu platform yang digunakan sebagai cara membangun networking yang bisa dicoba oleh semua orang. Sebab platform ini sangat efektif dan efisien dalam membangun networking dengan orang lain, baik senior terdahulu di perguruan tinggi, senior di sekolah, bahkan menambahkan relasi yang baru. Yang ketiga itu memperluas platform media sosial yang Anda gunakan. Di sini juga sangat berpengaruh sekali. LinkedIn saat ini dianggap sebagai salah satu platform yang tepat untuk membuka jaringan bagi para profesional, tetapi ini bukan satu-satunya tempat Anda dapat membangun jaringan online. Jangan batasi akun jejaring sosial Anda hanya untuk satu platform, tapi cobalah untuk mencoba di seluruh platform yang ada. Jika karya Anda mengandung komponen visual, Anda juga dapat menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter, Pinterest, dan Instagram untuk membangun jaringan online Anda. Akan lebih baik lagi jika Anda dapat membuat situs web pribadi, merupakan cara membangun networking yang baru. Oke, di sini yang keempat itu tinjau network yang telah ada. Sebelum Anda mulai membangun jaringan dengan orang baru secara online, pertama coba hubungi koneksi Anda yang ada. Ini adalah cara bagus untuk mulai membangun jaringan online Anda. Membangun jaringan kontak yang Anda miliki saat ini dapat memberikan dukungan yang lebih besar dan rasa koneksi. Oleh karena itu, pertama-tama cobalah cari tahu bagaimana perilaku mantan kolega dan karyawan Anda. Anda dapat memperluas jaringan Anda dengan menghubungi jaringan yang ada dan meminta mereka untuk memperkenalkan Anda kepada pengguna dengan koneksi. Tidak lupa terlebih dahulu mempelajari cara membangun networking agar memiliki kesiapan. Yang kelima itu bergabung dengan grup media sosial. Temukan dan bergabunglah dengan grup media sosial yang memiliki bidang yang minat yang Anda cari. Ini dapat dilakukan di LinkedIn, Twitter, atau Facebook dalam grup. Anda akan menemukan diskusi di mana Anda dapat memiliki latar belakang profesional yang sama dengan Anda dengan orang yang tepat. Dengan adanya sosial media, kita bisa berinteraksi dengan siapapun dan kapanpun. Sehingga kesempatan ini tidak boleh dilewatkan oleh membangun jaringan Anda. Sebelum melakukan perluasan jaringan, sebaiknya Anda mengetahui cara membangun networking terlebih dahulu, baik melalui media sosial ataupun jaringan internet. Oke, dan yang keenam itu jangan ragu memberikan bantuan. Saat membangun networking online, tidak ada salahnya memberikan bantuan pada networking, misalnya hubungi mereka dan tawarkan untuk menjadi referensi Anda. Mereka dicenderung mengingat Anda dan merasa bebas untuk bolak-balik, bahkan jika itu adalah metode yang sederhana karena jaringan didasarkan pada hubungan timbal balik. Dengan adanya hubungan timbal balik ini, Anda dapat dengan mudah memperoleh bantuan lain saat Anda membutuhkannya. Sehingga dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap cara membangun networking merupakan hal yang sangat penting dan sangat dianjurkan implementasinya. Dan yang ketujuh itu yaitu cobalah untuk terhubung kehidupan di dunia nyata. Anda dapat membuat networking online, tapi tidak apa-apa untuk memasukkan jaringan online ke dalam kehidupan yang nyata Anda. Misalkan jika seseorang ingin terhubung secara online dan mengenal atau berbicara tentang diri mereka lebih baik, sarankan untuk menemuinya secara langsung, misalnya untuk minum kopi ataupun makan siang bersama.
Membangun networking online secara keseluruhan juga tidak baik bagi keberhasilan dan kelangsungan pembentukan jaringan, sebab diperlukan adanya interaksi secara langsung agar dapat mengetahui dan menghindari adanya kesalahpahaman. Tetapi sebelum itu Anda harus mempelajari cara membangun networking terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, dengan sabar membangun jaringan online itu membutuhkan waktu untuk mengembangkan hubungan. Dengan terus membangun hubungan secara konsisten, Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang hubungan dengan para profesional, Anda dapat profesional dan jaringan yang lainnya. Ini dapat membuka peluang untuk menemukan pekerjaan yang baru, yang potensial cocok untuk karir Anda. Namun, jangan terlalu mengganggu, terutama jika tujuan Anda adalah mencari pekerjaan di jaringan yang ada. Saat membangun jaringan online, hindari meminta pekerjaan secara langsung. Ya, jika seandainya mencari pekerjaan membangun jaringan yang online, jadi kita harus menghindari pekerjaan yang secara langsung. Metode ini sebenarnya merusak peluang kesuksesan di masa depan, sehingga diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai cara membangun networking terlebih dahulu. Oke, di situ kita sudah tahu bagaimana cara membangun networking di dalam dunia di dunia bisnis. Dan di sini juga bagaimana sih cara membangun networking dan memperluas networking. Itu cara membangun networking dan memperluas networking ini di sini di media ini, website ini saya mendapatkan satu 2 3 sampai tiga bagian. Yang pertama itu di sini saya tulis sebagai di website saya dapat itu bergabung dengan organisasi profesional. Jika Anda membutuhkan tempat ataupun forum yang dapat meningkatkan jaringan Anda secara signifikan, Anda dapat bergabung dengan organisasi profesional seperti Persatuan Wartawan ataupun Ikatan Teknik Indonesia. Sehingga diperlukan adanya pemahaman mengenai cara membangun networking terlebih dahulu. Ketika Anda bergabung dengan organisasi profesional tertentu, Anda dapat menemukan orang lain yang memiliki minat yang sama dengan Anda ketika Anda mencoba membangun hubungan dengan anggota organisasi lainnya. Kedepannya, ia berpotensi menjadi mitra bisnis Anda. Oke, dan yang kedua itu berpartisipasi dalam acara sosial. Berpartisipasi dalam acara sosial seperti ulang tahun perusahaan, acara amal, dan acara olahraga antar kantor. Meskipun mungkin tampak santai, kegiatan ini membantu Anda membangun hubungan dengan jaringan Anda. Berpartisipasi pada acara tertentu juga bisa memperkuat jaringan dan memberikan pengetahuan mengenai cara membangun networking dengan lebih baik. Mengobrol dengan orang lain dalam suasana acara yang jauh lebih santai dan lebih santai dan santai. Jika Anda beruntung, Anda dapat menemukan mitra bisnis Anda yang baru. Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang baru, antusias menghadiri. Oke, dan yang ketiga ataupun yang terakhir ini yaitu menghadiri seminar dari forum. Oke, menghadiri seminar dari forum akan memberikan Anda kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang-orang baru memiliki minat yang sama dengan Anda. Mungkin berani memperkenalkan diri kepada peserta lain dan jangan ragu untuk mengeksplorasi keterampilan dan pengetahuan kenalan baru. Sebelum itu, pemahaman mengenai cara membangun networking sangat diperlukan. Dengan menghadiri seminar dari forum tertentu, Anda dapat memperkenalkan diri Anda dan menambahkan kepercayaan diri Anda berbagai segi ilmu mungkin, dan sebab pada seminar dari forum tertentu, pendengar yang hadir tentunya berasal dari berbagai daerah dan berbagai tingkatan ilmu. Jaringan adalah suatu keharusan untuk saat ini jika Anda ingin sukses dalam karir Anda. Jaringan tidak hanya membantu karir Anda, tetapi juga dapat membawa kenyamanan dan kegembiraan karena Anda dapat berinteraksi dengan banyak orang lain dari latar belakang yang berbeda. Dengan banyak jaringan Anda mendapatkan banyak juga pandangan baru dan pikiran Anda jauh lebih besar atau lebih segar. Oke. Bisa berinteraksi dengan grup dan komunikasi
dan komunitas lain, sangat menyenangkan terhubung dan berinteraksi dengan grup dan komunitas yang memiliki minat yang sama, tapi tidak apa-apa untuk mencoba membangun hubungan dengan komunitas yang memiliki selera berbeda juga dari Anda. Oke, hal ini sangat penting untuk memperkaya pemikiran, kreativitas, ide, dan ketika Anda menyadari bahwa seseorang yang memiliki ide yang berbeda perlu memiliki perspektif yang berbeda. Menggunakan internet, jika Anda mengira internet hanya sekadar hobi, Anda salah besar. Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, Anda dapat membuat profil karir dan bisnis di internet. Manfaat media sosial yang berfokus pada karir dan bisnis seperti LinkedIn, lalu tambahan seseorang yang sudah Anda kenal, yang tahu Anda dapat mengarahkan ke jaringan yang lebih besar, dan juga buat profil Anda menarik, tidak rumit, dan jelas untuk mempromosikan pengalaman karir Anda. Percayalah, Anda dapat dengan mudah menemukan pasangan yang melakukan pekerjaan serupa di sana. Penempatan tujuan salah satu faktor terpenting dalam memastikan bahwa jaringan Anda tumbuh dari hari ke hari adalah penetapan tujuan. Anda dapat menetapkan tujuan jangka pendek untuk memberi atau menerima satu atau dua kartu nama setiap minggunya. Dengan menetapkan tujuan yang perlu dikejar dalam jangka waktu tertentu, Anda akan lebih terpacu untuk memperluas jaringan bisnis Anda. Meningkatkan keterampilan komunikasi salah satu poin terpenting dalam membangun bisnis atau jaringan kinerja adalah menjalin komunikasi yang baik dengan mitra bisnis. Karena itu, jangan terlalu malas untuk bercerita kecil-kecilan untuk memulai komunikasi, mengenal hobi, pekerjaan, dan keluarga. Oke, selain itu diperlukan adanya komunikasi dengan sabar untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja Anda ataupun teman-teman, dan hal yang sangat terpenting adalah mengetahui cara membangun networking yang baik dan tepat. Oke, baik demikian Ibu dari saya Yasman Elizaluhu atas topik business networking ini. Semoga dengan video ini bermanfaat, dan saya mohon maaf jika dengan kata-kata tutur kata saya yang penyampaian saya kurang bagus dan kurang berkenan di hati. Saya memohon maaf banget. Oke, kata terakhir saya ucapkan kembali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.